Salah satu keberhasilan dari kita bercocok tanam adalah kita merawat tanaman. Jadi bukan hanya melakukan proses persemaian, tapi juga kita memelihara atau merawat tanaman. Selain pemupukan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tanaman kita menjadi subur. Seperti apa? Kali ini kita akan membahas mengenai tunas air ya. Apa itu tunas air? Ayo kita ikuti video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning dari Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran akan melakukan pemeliharaan atau perawatan pada tanaman tomat. Teman-teman tentu mengetahui bahwa salah satu yang kita lakukan selain pemupukan, penyiangan pada gulma-gulma ya. Jadi apabila teman-teman menemukan gulma-gulma di sekitar tanaman utama, jadi ini adalah tanaman utama, kemudian biasanya ada gulma ya, seperti ini nih. Nah, seperti ini yang harus kita siangin, ini gulma ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Tanaman utamanya apa? Kali ini Cece Petani Kantoran sedang menanam tanaman tomat ya teman-teman. Tanaman tomat mudah-mudahan berhasil seperti tanaman lainnya supaya bisa panen tomat. Nah, kali ini yang akan Cece Petani Kantoran adalah melakukan perawatan supaya nutrisi yang diberikan baik pupuk organik cair, pupuk alami maupun pupuk kimia itu terpusat pada pertumbuhan tanaman tomat ini. Tentu kita menginginkan tomat ini cepat sekali menghasilkan buah. Seperti ini ya, sudah ada bunganya nih, alhamdulillah ya. Kalau udah ada bunganya nih seger nih, seneng. Kalau udah ada bunganya, kita harus melakukan proses perawatan dan pemupukannya jangan lupa diganti ya teman-teman. Nah, ini ya, mudah-mudahan nanti menjadi berbuah, jadi bisa bikin sambal. Udah ada cabenya, udah ada tomatnya, bawangnya, mudah-mudahan segera juga menghasilkan. Nah, yang kali ini harus kita perhatikan, biasanya kita menemukan yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi tumbuh tunas, namanya tunas air. Jadi di antara batang utama dan cabangnya. Jadi ini batang utama ya, dari bawah nih batang utama. Bentar ya, saya dekatkan. Jadi ini batang utamanya. Ini juga batang utama. Kemudian ada cabang dari batang itu. Nah, seperti ini adalah cabangnya. Dan di sini ada yang namanya tunas air. Bentuknya seperti ini ya. Ini ada tunas airnya. Kalau yang ini ada juga nih tunas airnya. Kalau ini enggak nih. Nah, ini enggak ya. Ini ada batang utama. Ini kemudian adalah batang cabangnya. Nah, yang ini ada tunas air namanya. Ini harus kita buang ya. Kenapa harus kita buang ini yang namanya tunas air? Kita sering menemukannya pada tanaman cabai, tanaman terong, tanaman tomat, kecuali untuk tanaman pare ya. Nah, yang pare seperti ini kita nggak perlu buang, nggak ada untuk tunas airnya ya, biarin aja. Kalau bercabang-cabang dua ini memang ada, tapi saya sih membiarkan. Tapi untuk tanaman tomat tuh, ini juga tunas air nih. Ini akan mengganggu pertumbuhan pohon karena dia akan memanfaatkan. Nah, ini juga nih banyak sekali tunas airnya yang harus kita buang. Jadi dia akan mengganggu pertumbuhan pohon-pohon utamanya. Ini pohon tomat yang utama dengan memanfaatkan hasil fotosintesis daun lainnya, sehingga mengakibatkan pertumbuhan nanti tanaman akan lebih lama. Biasanya ini mulai numbuh antara sekitar 15 sampai 20 hari setelah kita pindah tanam ya. Ini kan udah pindah tanam tanaman saya. Jadi selain kalau yang paling bawah ini biasanya juga aku buang ya teman-teman, biar fokus ke tanaman utama. Salah satu proses. Jadi kita perhatikan ya. Kalau ini kan tidak ada. Nah, ini udah mulai ada nih. Ketutup. Nah, yang ini sudah mulai ada. Tunas airnya kita harus buang. Buangnya mudah aja. Kita boleh pakai tangan atau gunting. Ini ya.
Seperti ini cara memotongnya gampang sekali, boleh pakai tangan karena tomat tanamannya tidak keras ya. Lakukan juga itu hanya pagi hari ya teman-teman. Nih seperti ini akan mengganggu, jadi kita harus membuangnya nih teman-teman, supaya pertumbuhan tanamannya ini fokus. Jadi nutrisi yang kita berikan itu fokus. Jadi kelihatannya ini sepele ya, tapi ini akan membantu proses pertumbuhan tanaman, nah, agar fokus ke yang utama nih. Ini kan daun utamanya ini mulai ada nih ya, kita buang ya teman-teman ya. Jadi apalagi kalau tambah besar ya, kita harus membedakan antara batang utama dengan batang cabangnya dan juga tunas air. Walaupun ini terlambat. Selain itu yang kita lakukan adalah gulma nih, seperti ini ya. Ini ada gulmanya supaya dia tidak ikut menyerap nutrisi untuk tanaman utama. Kita harus membuangnya nih teman-teman. Tuh sudah mulai ada ya ini untuk tunas airnya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau saya sih ya, saya termasuk yang tidak ragu-ragu membuang untuk walaupun sudah besar. Ini alhamdulillah wangi tomatnya udah mulai tercium ya, khas banget. Nah ini nih buang, ini namanya tunas air ya teman-teman. Kita lakukan perempelan atau dibuang ya, sehingga biar nanti fokus untuk nutrisinya ataupun hasil fotosintesis dari tanaman ke tanaman utama. Ini alhamdulillah untuk tanaman tomatnya ini sudah mulai ada yang berbunga. Dan yang sudah mulai berbunga, selain kita melakukan pembuangan tunas air, ini alhamdulillah udah bersih semua dari tunas air. Bedakan ya dengan yang seperti ini, kayaknya ini bukan untuk tunas air dengan yang cabang. Itu hal pertama untuk perawatan tanaman tomat. Yang kedua adalah kalau udah tinggi seperti ini, kita memasang yang namanya ajir. Kita lihat yang sudah dipasang ajir. Salah satu untuk memperkokoh tanaman cabai ataupun tanaman tomat seperti ini, kita melakukannya dengan pemasangan ajir. Ini bisa dari ajir bambu ya, ataupun ada juga sekarang ajir yang sudah modern banget. Jadi bahannya plastik, kemudian kita ikat. Ini karena belum kuat banget untuk menopang. Jadi sambil, nah ini juga ada nih, ada tunas airnya, kita buang ya supaya pertumbuhan tomatnya ini maksimal. Nanti kita akan ikat juga yang ini supaya berdiri. Yang ini yang sudah berbunga, ini sudah mulai saya pisahkan dengan berjarak ya. Jaraknya kurang lebih 50 cm jarak antar polybag. Ini polybagnya pas juga, sehingga ada yang sobek. Yang ini agak kecil karena memanfaatkan yang ada. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk perawatan tomat lanjutan. Karena sekarang tanamannya ini sudah memasuki masa generatif nih, udah ada bunganya. Bunga tomat mudah-mudahan nanti berbuah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan pembuangan gulma ya. Sini kita buang gulma apabila ada. Kemudian kita lakukan juga membuang tunas air yang ada di sini ya. Ini nggak ada nih tunas airnya. Kemudian yang ketiga, pemasangan ajir supaya tanaman ini karena belum terlalu besar. Kalau tomat itu biasanya kita topang ya, kemudian kita ikat supaya tanamannya ini lebih kuat berdirinya. Dan jangan lupa kita juga mulai memberikan jarak antar tanaman ini. Kenapa sih suka dikasih jarak? Nggak boleh dekat-dekat ya, bukan takutnya kalau dekat nanti akan menjadi ini ya seperti zaman pandemi. Tapi supaya memberikan ruang dan cahaya matahari seperti ini bisa masuk full ya ke dalam untuk membantu proses fotosintesis dari tanaman.
supaya tanamannya yang pertama mendapat cahaya matahari yang cukup. Kalau terlalu dekat nanti ada yang tertutup oleh cahaya matahari. Yang kedua, apabila ada yang satu yang kena hama ya, ini tidak terlalu dekat, jadi tidak terlalu cepat juga menyebar hamanya. Jadi kita biasanya memberikan jarak. Kalau dilihat juga saya memberikan ini ya, alas, supaya kalau ada dari bawah ini cacing atau apa, ini tidak langsung masuk ke polybagnya ini. Ini kebetulan ada, jadi nggak beli, jadi memang karena ada, saya pakai aja yang kadang-kala yang potongan atau apa. Nah itu ya teman-teman, salah satu tips lanjutan untuk penanaman tanaman tomat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mohon juga masukannya dari teman-teman untuk perkembangan channel ini. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.